Apa kami bisa melangkah lebih jauh lagi? Untuk menjawabnya, kami memutuskan untuk bersatu agar menjadi lebih kuat. Ya, sebagai pengisi suara iklan. Ya, jadi voice over talent. Mau dibilang menjanjikan dan orang belum banyak yang mengetahui peluang ini ya. Belum banyak yang mengetahui peluang ini, bisa saya bilang menjanjikan. Ya, satu kata itu 100.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rek, sahabat ATF, berjumpa lagi bersama saya Rosida Ibrahim pada acara ATF Podcast. Oke, untuk sahabat ATF pasti sudah tidak asing lagi dalam melihat iklan di televisi ataupun juga mendengar iklan di radio. Kemudian juga pasti sudah pernah melihat film kartun yang sudah berbahasa Indonesia ataupun juga mendengar panggilan otomatis ketika kita menunggu di bandara ataupun waktu kita menunggu di stasiun kereta api. Nah, suara-suara yang gurih-gurihnya itu dikerjakan oleh orang profesional yang bernama voice over talent. Nah, bagaimana sih profesi voice over talent ini? Nah, kita langsung aja sahabat ATF kita kepoin bersama Pak Didi. Selamat siang Pak Didi. Selamat siang Mbak. Saya manggilnya Mbak siapa ini? Mbak Osi. Mbak Osi aja ya. Mbak Osi aja Pak, jangan Ibu Pak. Terlihat tua nanti saya Pak. Iya. Oke. Selamat siang Mbak Osi. Selamat siang Pak Didi. Selamat datang di kantor Among Tani Foundation. Nyaman sekali tempatnya. Terima kasih. Dan juga selamat datang di acara kami ATF Podcast. Halo ATF Podcast. Pak, sapaannya apa ini untuk penontonnya ini? Sahabat ATF Pak. Sahabat ATF. Ya, selamat siang juga untuk sahabat ATF. Ya. Oke, Pak Didi, pada podcast kali ini kita akan membahas, kita berbincang-bincang santai aja Pak terkait profesi voice over talent. Ya. Oke, sahabat ATF kita kepoin Pak Didi ini sebab Pak Didi ini sekarang berprofesi sebagai voice over talent. Ngomong-ngomong Pak, sudah berapa lama menjadi seorang voice over talent? Kalau voice over talent, gini. Kalau nama voice over talent sendiri itu sebenarnya baru-baru populer. Tapi mungkin kalau dari zaman dulu itu sebenarnya sudah orang lebih awam, lebih mengenalnya sebagai pengisi suara iklan. Ya, jadi voice over talent itu saya pun mengenal istilah voice over talent itu baru tahun 2020 sebenarnya. Di saat saya bergabung dengan sebuah komunitas namanya adalah KVDAI. KVDAI itu komunitas voice over dubber announcer Indonesia. Nah, di situ ternyata ada satu profesi yang namanya voice over talent. Nah, voice over talent ini atau pengisi suara iklan ini karena dulu saya backgroundnya dari 2003 sampai 2018 ini bekerja di salah satu media radio di Kota Batu yang ada di Jalan Raya Beji. Nah, di situ kita sudah terbiasa ya. Kita sudah terbiasa untuk mengisi suara iklan untuk internal di radio. Jadi orang-orang dari luar yang pasang iklan di radio, kemudian kita buatkan konsep skrip iklannya, kita sendiri juga yang mengisi suaranya. Nah, ternyata di saat kita atau saya kebetulan juga sudah tidak di radio di tahun 2018, kemana sih saya bisa istilahnya jualan suara ini. Nah, dari situ baru ketahuan, oh ternyata ada profesi ini ternyata dikenal dengan nama yang sekarang keren itu voice over talent. Seperti itu. Nah, dari situ di komunitas itulah akhirnya saya bisa masuk ke sebuah bisa dikatakan perusahaan ya. Perusahaan agensi yang mana di dalam perusahaan agensi ini banyak sekali voice over talent Indonesia, termasuk dubber, pengisi suara film kartun, film Mandarin, atau mungkin film apapun itu, termasuk juga voice over untuk mereka yang biasa pengisi YouTube. Seperti itu. Nah, dari situ, oh ternyata saya bisa mengkaryakan suara saya bisa jualan suara saya, menjual ya Pak ya? Menjual suara saya sebagai voice over talent, itu baru sekitar tahun 2018 itu sebenarnya. Dimulai dari yang radio itu ya Pak ya? Dimulai dari radio. Oke. Pak Didi, ini kan suara Pak Didi itu gurih, renyah gitu kan ya Pak? Berkarakter gitu ya Pak ya? Nah, untuk menjadi suara yang berkarakter ini kan memerlukan keahlian. Juga jam terbang yang tinggi otomatis ya Pak ya? Pasti. Nah, boleh diceritakan nggak Pak, sebenarnya untuk menjadi voice over talent itu
apa saja sih Pak? Yang perlu Modalnya. modal dan apa yang perlu kita pelajari itu apa aja sih Pak? Oke, terima kasih Mbak. Jadi sekali lagi, mungkin dari depan saya sudah mengeluarkan satu istilah bahwa tidak ada suara yang jelek, tapi yang ada suara yang terlatih. Suara yang terlatih. Mau tidak mau berarti kita kalau mau menjadi seorang voice over talent, kita harus berlatih. Berlatih seperti apa? Banyak sekali metodenya. Nah, mungkin sebagai seorang voice over pemula atau mungkin orang yang baru saja ingin terjun ke dunia voice over talent ini bisa dimulai dengan berlatih. Salah satunya adalah namanya 15 senam nafas. 15 senam nafas. 15 langkah senam nafas. Ini yang juga sebenarnya ini juga bisa dipakai untuk seorang broadcaster, untuk seorang penyiar, supaya itu tadi macam-macam. Itu fungsinya banyak sekali. Salah satunya adalah untuk kita meningkatkan intonasi, kemudian juga, Pak, ya? ada artikulasi, dan satu lagi aksentuasi. Aksentuasi. 3 ini yang harus kita kuasai seperti itu ya. Biar nggak medok gitu ya Pak ya. Salah satunya, karena memang kita kalau orang Jawa kan ya kalau terbiasa sehari-hari kan sudah ya ngomong D itu kalau kita tulis mungkin bukan D sama E tapi DHE. DHE. D gitu ya. B juga Pak batu gitu ya Pak ya. Tambahan M-nya di depan ada dikit. tambahan M-nya. Ya, tapi pada saat kita sebagai voice over yang profesional, voice over talent, semacam itu harus hilang. Semacam itu harus hilang. Nah, kita melangkah atau kita bisa belajar salah satunya dengan 15 langkah senam nafas ini atau senam vokal ini. Itu dari yang pertama yang namanya ada istilahnya adalah lion face. Lion face. Apa itu kalau bahasa Indonesianya lion face? Muka singa. Muka singa. Gimana muka sih? singa. Nah, nanti mungkin kalau boleh kita tunjukkan ke Sobat ATF bisa. Boleh dong, Pak. Sampai nanti yang langkah terakhir, karena ini kalau dari pelatih saya dulu, senam ini tidak boleh terbalik. Ya nggak boleh dari langkah 1 langsung lompat ke 5, dari 5 balik ke 3, terus ini harus runtut gitu ya, sampai ke yang 15 namanya rising star. Mulai dari lion face sampai rising star. Oh, rising star. Tengah-tengah itu ada namanya bumper boot. Bumper boot. Wah. Suara apa itu? Suara mesin bumper. Boot. Oh, boot. Apa namanya, perahu kecil. Oh. Nah, itu juga ada langkah itu supaya salah satunya supaya kita nggak belibet kalau ngomong. Begitu ya Pak. Supaya nggak belibet. Nah, seperti itu. Pak, saya sama trik and triknya. Boleh nggak sih Pak dicontohkan ke sahabat ATF? Mungkin karena sahabat ATF mungkin masih penasaran apa sih profesi voice over talent, kan mungkin yang ditahu kan cuman kayak iklannya aja, padahal yang menarik itu adalah suara di belakangnya itu kan Pak, yang gurih-gurihnya. Untuk membuat suara kita gurih-gurihnya ini kan kita harus terus berlatih. Boleh dong Pak ya, kita dicontohkan tips and triknya dari yang itu Pak, 15 selam langkah itu ya. Itu sebenarnya harus berdiri, tapi kalau podcast kan kita nggak bisa berdiri ya. Tapi nggak apa-apa ya. Salah satunya, misalkan ini apa namanya, lion face. Lion face itu fungsinya adalah supaya otot-otot yang ada di mulut kita ini supaya aktif. Supaya aktif ya, supaya aktif dalam artian kita mungkin hanya biasa ngomong biasa gitu aja. Tapi kalau kita sudah itu untuk mendukung aksentuasi atau artikulasi, supaya kita ngomong B itu ya B, supaya kita ngomong P itu ya P yang keluar gitu ya. Atau R itu ya bener-bener R yang keluar, bukan L gitu yang kurang kurang utuh R gitu ya Pak ya. Iya, jadi salah satunya itu adalah lion face atau muka singa. Nah, itu caranya kita itu berdiri ya, kemudian kita lengan kita itu kita angkat, tangan kita kuncupkan. Ini ya, ujung-ujung jari kita ketemukan, kita tekan. Nah, dengan kemudian hitungan yang boleh kita pakai hitungan 1 sampai 5 atau 1 sampai 10. Nah, di saat kita mulai menghitung ya, mulut kita itu kita, kalau bahasa Jawanya itu mecoco. Mencucu. Oke, Pak. Ya, mencucu gitu ya. Sama, bersamaan dengan kita tekan ujung jari-jari kita juga mencucu gitu ya, sampai hitungan, misalkan hitungan kelima ini. Begitu hitungan kelima,
mulut kita buka yang besar, lidah kita keluarkan, kemudian tangan kita yang tadi kuncup itu kita istilahnya dibegarkan gitu ya. Bah, gitu. Tapi harus keluar juga lidahnya. Oh, kayak singa meraung gitu Pak ya? Betul. Nah, ini kalau memang belum pernah kita lakukan, kemeng, kalau bahasa Jawanya itu semua kemeng. Termasuk ada salah satunya yang di tengah-tengah itu untuk langkah yang kelima itu namanya bumper boot ya tadi ya. Bumper boot itu kita membuat suara kita seperti suara mesin boot atau suara mesin perahu kecil. Kalau dia agak terlatih itu capek ya Pak ya? Capek. Tapi kalau sudah terlatih ya itu bisa sampai terus itu Nah, tapi kalau yang getarannya itu stabil. Nah, kalau yang belum pernah melakukan, kita ngerasakan pasti gatel di area sini, di area mulut. Nah, itu salah satunya kita juga untuk pengucapan huruf per huruf itu biar pas gitu ya pas, Pak ya? Biar keluar. Nah, yang terakhir misalkan rising star itu ya kita meraih bintang gitu ya. Kita berdiri, kaki agak terbuka, terus kemudian tangan kita ke atas. Rising star itu sampai yang kita benar-benar kalau kita kayak bangun tidur tuh loh yang gitu ya. Molet Pak, molet. Nah, bisa molet terus kemudian kita sambil ke bawah terus ke atas lagi itu nanti dibalik ya, gerakannya dibalik. Ya. Nah, itu salah satunya supaya ini fungsinya untuk seperti kita podcaster atau broadcaster, kalau duduk siaran tuh biar nggak cepet capek itu sebenarnya. Oh, begitu. Mungkin sahabat ATF bisa praktekin tadi tips and triknya untuk membuat suaranya itu renyah ya Pak ya, renyah-renyah. Ya, itu nanti kita juga perlukan ada banyak, nggak cuma seperti itu saja, ada latihan namanya humming. Gitu. Nah, itu kalau misalkan itu satu cara untuk kita bisa mengeluarkan suara diafragma. Nah, kalau secara teori suara diafragma itu pada saat kita ngomong udara yang keluar itu keluar dari mulut juga dan keluar dari hidung juga. Dari dada dengan perut itu rata sama keluarnya, nggak pakai suara perut tok atau nggak pakai suara dada tok. Nah, itu salah satu ciri di saat bagaimana kalau kita suaranya itu sudah suara diafragma yang keluar, itu kita cari kaca yang besar, kita senden, kemudian kita ngomong biasa, terus tangan kita pegangkan di kaca, atau mungkin orang lain kita suruh pegang tangan di kaca. Kalau kaca itu bergetar, berarti itu suara seseorang, suara diafragma itu sudah keluar. Oke. Gitu. Oke. Wah, kayaknya menarik banget tuh, tips and triknya harus dipraktekin oleh sahabat ATF di rumah ya Pak ya. Bisa. Mau latihan bersama di ATF sini juga, ayo kapan-kapan boleh. Boleh ya, sekali. Pak ya? Boleh sekali. Kita undang, kita latihan untuk bisa membuat suara yang renyah. Gitu siapa tahu nanti mereka mungkin nanti juga akan ingin menjadi itu tadi ya, voice over talent tadi itu. Oke Pak Didi, ngomong-ngomong terkait profesi voice over talent ya Pak, di Kota Batu ini apakah udah banyak Pak? Nah, itu salah satu alasan mengapa saya datang ke podcast ini. Itu salah satu alasan kenapa saya datang ke podcast ini. Di Kota Batu ini saya mungkin baru menemukan 1 atau 2 rekan yang seprofesi ya. 1 atau 2 rekan yang seprofesi, walaupun itu dia juga punya profesi lain. Dan ini juga salah satu profesi yang bisa dikerjakan oleh ibu rumah tangga. Wah, karena fleksibel berarti ya Pak ya? Sangat fleksibel. Jangan membayangkan bahwa kita yang bekerja sebagai voice over talent itu harus bolak-balik sobo studio yang besar, yang komplit enggak. Voice over talent ini bisa dikerjakan, misalkan kita mendapatkan order ini dari Jakarta, kita kerjakan di rumah, di dalam kamar pun tuh bisa. Tapi paling tidak ya minimal kita punya alat-alat portable seperti nggak perlu PC, laptop pun juga bisa. Kemudian juga kita perlu mic. Mic ini ada 2 jenis, mic yang dynamic atau mic yang kondenser. Itu nanti tergantung di mana kita akan mengambil suara tersebut. Kalau misalkan kita ada di ruangan yang betul-betul kedap, yang sudah tidak kecampur suara dari luar, itu kita bisa menggunakan mic kondenser karena dia cenderung peka. Tapi kalau yang ruangan yang tidak
steril, ruangan yang mungkin kayak masih ada kedengaran suara ayam, masih kedengaran suara burung seperti itu alangkah bahaya kalau kita pakai mic yang jenis kondenser. Itu pasti akan masuk. Masih masuk ya Pak ya? Caranya adalah kita menggunakan mic yang tidak terlalu peka, tapi tetap dia bisa diatur ya. Diatur itu bisa pakai mic dynamic. Mic dynamic itu yang mic secara umum kalau kita buka mic itu kelihatan kok ini pakai kondenser atau mic dynamic itu. Udah bisa langsung kelihatan ya? Ya, seperti itu. Oke Pak. Ini tadi kan bahwa profesi voice over talent ini kan sangat fleksibel. Pernah nggak sih Pak tiba-tiba masih waktu kerja ada panggilan untuk voice over? Pernah, dan itu sering. Jadi kebetulan waktu itu begitu perjalanan ada telepon, ternyata ini ada revisi. Nah, saya harus mencari tempat untuk segera mengganti kalimat yang mungkin minta direvisi itu ya. Karena ada perubahan video waktu itu. Akhirnya waktu itu kebetulan saya cari tempat yang kebetulan di tempat teman saya yang ada gudangnya. Sampai cari gudang yang kedap suara. Yang kedap, yang tidak terganggu dari luar, dan di situ saya keluarin senjata itu tadi, karena tiap hari saya kemana-mana harus bawa. Seperti sekarang ini pun juga kita harus membawa itu tadi. Membawa alat tadi ya Pak ya? Ya, mic, terus kemudian audio interface. Ini kan penggantinya mixer seperti itu. Oke Pak. Menurut Pak Didi sendiri, ya, menjanjikan nggak sih Pak menjadi seorang profesi voice over talent? Ya, kalau mau dibilang menjanjikan, dan orang belum banyak yang mengetahui peluang ini ya. Belum banyak yang mengetahui peluang ini, bisa saya bilang menjanjikan. Karena satu, fleksibel, bisa dikerjakan oleh ibu rumah tangga, misalkan itu seorang cewek, terus kemudian juga peralatannya juga yang tidak terlalu bagaimana, bisa di dalam satu tas. Terus mungkin kalau bisa kita bilang ini, berapa sih orang itu jasa suaranya dibayar, kan begitu. Mungkin hanya sebagai contoh aja ya. Sebagai contoh saja, ya alhamdulillah saya pernah mengisi sebuah iklan yang kebetulan itu diputar di siaran televisi swasta. Itu kalau kita hitung-hitung ya, buat saya yang istilahnya berada di Batu, yang bukan orang Jakarta, terus itu mengerjakan ini. Begitu saya hitung-hitung, ternyata suara saya itu diregani. Nggak apa-apa ya nyebutin nominal. Nggak apa-apa, ini kan sebuah motivasi. Karena di Kota Batu sendiri kan memang masih sedikit. Ya, itu sampai yang akhirnya satu kata itu 100.000. Wah, satu kata aja. Satu kata aja 100.000. Sungguh menjanjikan nggak sih Pak? Dan peluang bekerjanya ini sangat besar. Iya, kita minimal 1 bulan itu misalkan dapat 3 order aja. Ya itu ya, alhamdulillah mungkin bisa dibilang cukup ya, untuk biaya hidup sebulan, mungkin untuk keluarga gitu. Mungkin boleh dikasih bocoran nggak sih Pak, iklan apa yang pernah masuk di TV swasta dan pengisi suaranya adalah Pak Didi? Waktu itu ada produk susu, yang untuk kebugaran ya, atau untuk otot-otot, atau yang untuk menggemukkan badan. Ya itu memang susu khusus ya. Spill dikit Pak, spill dikit kata-katanya. Spill dikit kata-kata iklannya Pak. Kata-kata iklan. Dari jadi gini, itu. yang lucu waktu itu adalah saya tidak menjadi salah satu karakter aja sih. Nanti malah jadi iklan nanti. Oke, mungkin biar tidak jadi iklan, kita coba aja Pak untuk langsung masuk ke challenge kita. Oke, apa ini challenge-nya kalau boleh tahu? Karena di sini Pak, kita kan sambil menikmatin angkringan asli Jogja. Nah, bagaimana bila iklannya itu wedang kita Pak? Untuk challenge-nya. Challenge ya? Ya, challenge-nya. Ini dibayar enggak ini? Enggak, guyon. Oke, Pak. Iya. Jadi sekaligus ya, ini karena di depan kita ada wedang uwuh. Ya, sangat cocok nih Pak.
untuk dinikmatin. Oh, ini tiap hari ada di sini. Ada tiap Pak. hari Kita punya angkringan asli Jogja di depan kantor Omong Tani Foundation. Jadi yang pasti kita sebagai seorang voice over talent tuh biasanya kita menerima skrip. Nah, skrip saya apa? Saya harus ngomong apa? Mungkin mempromosikan wedang uwu. Ini terdiri dari banyak rempah-rempah yang sangat cocok dinikmati di Kota Batu, dan juga minuman ini sangat menyehatkan. Panjang men. Terlalu panjang Pak. Misalkan satu kalimat, misalkan kita ambil ininya ya, slogannya hangat dan misalkan wedang uwu ATF, hangat dan menyegarkan misalkan ya, kayak boleh, gitu Pak, ya. boleh. Nah, jadi sekaligus bahwa macam-macam style ya, macam-macam style untuk iklan itu salah satunya adalah deep voice. Deep voice itu suara yang berat, suara yang biasanya ini kalau bisa saya sebutkan ini biasanya di iklan-iklan rokok. Iklan rokok. Biasanya ada di iklan-iklan rokok atau iklan-iklan yang menggambarkan satu kedewasaan atau mungkin produk yang menggambarkan jantan seperti kayak gitu kan, otomatis gitu dewasa seperti itu. Nah, misalkan saya mengiklankan wedang uwuh ini dengan kata-kata wedang uwuh hangat dan menyegarkan dengan menggunakan style deep voice tadi. Seperti ini. Ini Mas sudah ada mic-nya ya? Ya, masih ada mic-nya, Pak. Wedang uwuh hangat dan menyegarkan. Nah, itu contohnya. Gurih banget, renyah banget, Pak. Suaranya enak banget. Ya, misalkan itu ya. Terus kemudian ada style yang berbeda. Misalkan misal ini ada yang konvensional aja, yang konvensional atau yang biasa. Wedang uwuh hangat dan menyegarkan, itu yang flat ya, yang biasa. Flat, ya. Ada yang istilahnya dengan stylenya adalah giggling. Giggling itu agak-agak yang seperti orang kudung guyu gitu ya. Wedang uwuh hangat dan menyegarkan. Wah, seperti itu mungkin contohnya. Bagus banget ya Pak. Nah, itu mungkin itu tentunya kita bisa belajar gitu ya. Jadi beberapa style kita harus menyesuaikan karena kita ini memberi nyawa kepada video atau gambar yang disajikan gitu. Itu fungsinya dari voice over talent. Nah, sedikit berbeda dengan ada istilahnya dubber. Kalau dubber itu kalau bahasa Jawanya itu menimpali. Kan kalau dubber kan mungkin asalnya mungkin iklan kartun itu dari bahasa Inggris atau mungkin Jepang, telenovela yang dari bahasa Spanyol. Ya. Terus kemudian kita kita timpali dengan suara kita. Itu sebenarnya dubber. Dubber itu juga merupakan salah satu bentuk dari voice over, tapi dia menimpali yang sudah ada. Menimpali yang sudah ada ya Pak ya? Oke seperti Pak. Itu. Untuk dari suara voice over sendiri, biasanya digunakan untuk komersil itu yang karakternya seperti apa Pak? Tergantung produknya. Itu tadi, seperti tadi. Kalau misalkan produk ini adalah produk yang iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat yang mengajak sesuatu. Nggak mungkin kita pakai style yang malah justru membuat orang takut kayak gitu. Harus pas memang. Sesuai karakter. Harus sesuai. Atau mungkin mengajak orang untuk membeli sesuatu. Nggak mungkin pakai voice yang tidak sesuai dengan style mengajak orang gitu. Jadi memang harus disesuaikan. Kita pelajari dulu, nggak langsung buru-buru, nggak mudah ya, nggak semata-mata langsung kita dapat skrip, langsung kita voice gitu. Enggak, kita harus menjiwai dulu, kita coba dulu, kita pastikan kita mau pakai intonasi seperti apa, kita tekankan di kalimat yang apa. Terus kemudian itu tadi kita pastikan bahwa suara kita itu artikulasinya jelas. Artikulasi, aksentuasi dan intonasi. Dan slogannya itu Pak apa? Bahwa tidak ada suara yang jelek, yang ada hanya suara yang terlatih. Suara yang terlatih. Yeah. Oke Pak. Pak mungkin terakhir sih Pak, karena ini kan profesi ini kan menjanjikan. Boleh nggak sih Pak dikasih kayak saran untuk pemuda-pemuda Kota Batu ini untuk bisa gabung bersama voice over talent ini, karena ini tuh menjanjikan banget untuk pemuda-pemuda untuk bisa masuk terjun langsung berprofesi sebagai voice over talent. Ya, yang pasti di era digital ini ya teman-teman bisa
salah satunya ya, ini kan bisa dengan jejaring sosial ini, ada Facebook, ada Instagram dan sebagainya. Ada salah satu komunitas, banyak komunitas sebenarnya, tapi ada salah satu komunitas kalau memang ingin menerjunkan diri ke voice over talent, ini ada satu komunitas yang namanya KVDAI. KVDAI. Ya, KVDAI itu kepanjangannya Komunitas Voice Over Dubber and Announcer. Jadi Indonesia. itu Indonesia. Nah, di situ hampir tiap hari akan ada challenge yang dibagikan oleh teman-teman sesama dubber, sesama voice over. Satu misal ada iklan, kebanyakan itu adalah iklan televisi yang masih mentahan, yang masih belum keisi suara. Nah, itu teman-teman bisa belajar di situ kemudian setelah mengisi suara itu bisa diposting lagi di situ. Nah, setelah diposting di situ bisa jadi di antara anggota yang ada di dalam komunitas itu mereka juga justru produser atau yang punya studio atau yang biasa memberi job, itu ada di situ. Nah, itu sama seperti saya belajar dari gambar-gambar atau video-video yang di-share teman-teman di dalam komunitas itu, terus kemudian akhirnya saya mencoba dengan mengisi dengan suara saya, ada yang cocok dan akhirnya itu tadi saya dimasukkan ke salah satu agensi yang kebetulan itu berkantor pusatnya di daerah Cimahi. Di daerah Cimahi. Jadi dan itu di dalam begitu dimasukkan ke grup WhatsApp itu di dalamnya ada pengisi suara televisi, program-program televisi ya. Kemudian ada dubber film kartun, ketemu di situ. Ketemu semua di situ ya. Termasuk mereka adalah voice over untuk acara-acara semacam acara penganugerahan. Semisal nih satu contoh, disiarkan langsung dari sebentar saya agak lupa. Disiarkan langsung dari lapangan tenis indoor Senayan Jakarta dengan bangga. Nama televisinya mempersembahkan, yaitu mereka kan tampil live. Itu juga ada teman-teman saya yang mereka berprofesi di situ. Di situ. Iya. Berarti grup ini tuh sebagai media gratis ya Pak untuk belajar menjadi voice over talent. Iya. Kalau mau belajar itu ada komunitasnya, tapi kalau sudah bisa masuk ke agensi, nah itu yang job itu datangnya dari sana. Ya, karena agensi itu sudah pasti mereka sudah punya data bank suara-suara para voice over talent. Jadi misalkan ada orang yang produser video, saya mau cari pengisi suara yang cocok untuk video saya nih. Nah, di situ agensi, ini loh saya punya suara-suara yang kayak begini. Nah, ternyata saya cocok dengan suara yang ini. Akhirnya kita yang dihubungi. Terus kemudian kita diberikan skrip, kita mengisi suara di sini, dan kemudian setelah itu kalau ada revisi sekali 2 kali itu wajar. Kalau sudah fix ya udah tinggal nunggu bayaran gitu aja. Wah, memang profesi voice over talent ini sungguh fleksibel. Ya. Dan menjanjikan ya Pak ya. Baik. Jadi untuk sahabat ATF bisa banget belajar bersama kita, sama Pak Didik juga. Boleh. Untuk menjadi seorang voice over talent profesional ya Pak. Ya, siapa tahu maksudnya begini, siapa tahu ada voice over talent yang baru, kemudian tidak selalu mereka cocok dengan suara saya. Tidak selalu mereka pakai suara saya. Nah, barangkali begitu saya sampaikan atau ini ada suara seperti ini, saya lebih cocok dengan ini, misalkan kita bisa bikin komunitas voice over talent Batu seperti itu. Keren sih itu Pak. Maksud saya seperti itu ke depannya. Boleh, Pak. Bisa nanti kita undang sahabat ATF untuk belajar bareng ya Pak? Boleh, bisa diprogramkan. Oke, baik Pak Didik. Terima kasih Pak, pembicaraan ini sungguh menarik. Kita undang kapan-kapan, pasti kita jadwalkan untuk para pemuda Kota Batu bisa belajar bareng bersama kita. Dengan senang hati, Terima kasih juga untuk semua sobat ATF. Baik, oke sahabat ATF, itu tadi pembicaraan kita terkait profesi voice over talent. Oke, cukup sampai di sini. Sampai jumpa di acara ATF Podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.